bahagia bagi kita di dunia sampai di akhirat. Hadirin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan menghadapi tahun politik, tepatnya di bulan Februari tanggal 14 tahun 2024 mendatang. Meskipun demikian, hingar-bingar saat ini sudah mulai terasa. Kiranya sungguh berbagai tantangan yang kita hadapi saat perhelatan tahun politik. Sebagai umat muslim yang baik, tentu keterlibatan kita dalam pesta demokrasi merupakan suatu keharusan. Islam mengajarkan kita untuk berdemokrasi, untuk ikut berdemokrasi demi kemaslahatan masyarakat dan agama. Karena tanpa peran negara, agama tidak akan dapat dijalankan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir." Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Tentang doa Nabi Ibrahim ini, menurut Syekh Nawawi Al-Antani menjelaskan mengapa yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah keamanan, kesuburan tanah Mekah yang bersifat duniawi, bukan yang lainnya. Beliau menjelaskan bahwa jika keamanan dan kemakmuran sudah tercapai dalam suatu negara, sudah tercapai dalam suatu kota atau daerah, maka keduanya merupakan modal untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemakmuran dan keamanan merupakan tonggak penting dalam beragama. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pemilu sebagai pesta demokrasi merupakan anugerah bagi kita sebagai rakyat Indonesia. Patut kita syukuri hal tersebut. Bahkan secara historis, pemilihan pemimpin dalam Islam melalui proses dan asas demokrasi sudah ada sejak dahulu, yang terpilih dengan khilafah presiden dengan cara bermusyawarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemimpin bukan hanya sebagai ikon semata, melainkan sebagai figur yang dapat menentukan kesejahteraan dan kemakmuran suatu masyarakat dan negara. Imam Ghazali mengutip kata-kata seorang bijak, "Inna sholata rakyat fi husni siratil muluk." Kebaikan rakyat adalah karena baiknya kepribadian kepemimpinannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kata bijak tersebut menegaskan bahwa baik buruknya masyarakat, sejahtera atau tidaknya kehidupan sosial, justru sangat dipengaruhi oleh figur dan keteladanan para pemimpinnya. Jika pemimpinnya adil, baik, jujur, rendah hati dan amanah, maka insya Allah rakyatnya akan sejahtera dan makmur. Dengan demikian kita perlu mengambil kriteria pemimpin ideal agar mampu mewujudkan kehidupan bermasyarakat lebih baik. Dalam kategori pemimpin ideal, kita bisa mengambil pelajaran dalam surah Al-Qasas ayat 26. Dalam ayat ini diceritakan bahwa salah satu putri Nabi Syuaib meminta ayahnya untuk mempekerjakan Nabi Musa alaihissalam untuk mengembala kambing, mengingat kemampuan yang cakap dan integritasnya. Qalat ihdahuma ya abati istajil, inna khairu man istajal al-qawiyyul amin. Dan salah satu dari kedua korban berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat kapabilitas dan dapat dipercaya atau amanah." Pemimpin yang ideal harus memiliki kapabilitas kecakapan dalam hal kepemimpinan dan mempunyai integritas teguh pada prinsip dan amanah.
Hadirin sedang jumpa rahimahumullah. Waktu menyeluruh dan besok pada tanggal 14 Februari kita turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi dengan memilih pemimpin yang ideal, pemimpin yang memiliki kapabilitas, cakap dalam hal kepemimpinan dan integritas tinggi itu pada prinsip jujur dan amanah. Karena pemimpin yang kita pilih akan menentukan masa depan bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Jangan sampai golput. Ada sebuah kisah sebelum perang Uhud terjadi. Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan strategi perang. Antara pendapat pertama tetap berada di kota Madinah atau pendapat kedua keluar menghadapi musuh di luar Madinah. Kendati Nabi Muhammad SAW dicondong pada pendapat pertama, namun beliau tetap menjalankan hasil musyawarah yang menyepakati pendapat kedua, yaitu keluar dari kota Madinah dan berhadapan dengan musuh. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Antum a'lamu bi amri dunya." Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Hadirin rahimahumullah, melalui kisah dan hadis tersebut, Bapak ingin menjelaskan keleluasaan untuk memutuskan urusan dunia, termasuk kepemimpinan ketatanegaraan. Begitupun dalam pemilihan pimpinan, selagi memiliki integritas dan kapabilitas yang baik, hak sebagai rakyat harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin untuk memilih karena kita lebih tahu dan bisa mencari tahu kiprah para calon pemimpin bangsa ini. Terkait dengan keharusan kita untuk turut berpartisipasi dalam memilih calon pemimpin, ada sebuah kaidah fikih yang berbunyi, "Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib." Sesuatu yang menjadi syarat terwujudnya perkara yang wajib adalah wajib pula. Konsekuensinya sebagai warga masyarakat Indonesia, kita wajib turut berpartisipasi memilih pemimpin yang baik. Kita akan sulit beribadah dan menjalankan ketaatan dengan baik tanpa keterlibatan pemerintah yang baik. Terwujudnya pemerintah yang baik harus dikendalikan oleh pemimpin yang baik pula. Maka berdasarkan dia tersebut wajib bagi kita untuk memilih pemimpin yang ideal, yang baik tingkat regional, tingkat daerah sampai tingkat nasional. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Demikian khutbah sekali ini, semoga kita dapat menjadi hamba yang bertakwa sekaligus menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga Allah menurunkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk kita semua. Semoga pertolongan Allah, hidayah Allah selalu meliputi kita semua, meliputi bangsa Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bihi wa ayatil haqqi wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Info dan hiburan Napurane Channel Cinyamang.